Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya disiplin belajar. Sebelum masuk materi atau penjelasan terlebih dahulu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, jadi pembahasan kita hari ini mengenai pentingnya disiplin belajar. Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Disiplin belajar adalah membiasakan diri dalam menentukan ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Kemudian tujuan disiplin belajar. Tujuan disiplin belajar adalah menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencambuk demi masa depan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin belajar, yaitu mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah, tidak hanya sekedar untuk diketahui oleh teman. Kemudian, sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan bukan untuk teman-teman. Kemudian, belajar harus siap mental agar kelak bila ada sulitnya, pelajaran sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. Memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dan yang terakhir, tidak mau menanggungnya sendiri. Sebagai seorang pelajar, kita semuanya mempunyai tugas utama yaitu belajar. Proses belajar yang baik diharapkan akan dapat menghasilkan prestasi yang optimal. Oleh karena itu, kita harus perlu memikirkan kebiasaan dan cara belajar yang baik agar dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum melakukan kegiatan belajar, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama diri sendiri. Kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang akan kita pelajari. Hal ini sangat membantu dalam rangka menumbuhkan semangat belajar atau motivasi yang akan membuat kita dapat menikmati belajar dan tidak cepat bosan. Kemudian, menumbuhkan rasa senang terhadap guru. Hal ini penting sekali karena apabila kita tidak senang terhadap guru, maka secara langsung kita tidak akan dapat menerima pelajaran dengan baik dan tentunya kita tidak akan dapat berkonsentrasi dengan baik. Kemudian, badan harus sehat dengan makan dan olahraga teratur. Badan yang sehat akan sangat membantu dalam proses belajar karena kita dapat belajar tanpa gangguan pusing, mual, atau gangguan kesehatan yang lain. Seperti pepatah, di dalam badan yang sehat terkandung jiwa yang kuat. Dengan demikian, kita akan dapat belajar dengan baik. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukannya. Menumbuhkan optimisme sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar. Kemudian yang kedua, tempat belajar. Sediakan tempat belajar yang teratur dan dipersiapkan untuk belajar dan tidak bercampur dengan kegiatan yang lain. Tempat diatur dengan baik sehingga menjadikan kita mudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian, hindari tempat yang berangin. Tempat yang terlalu banyak anginnya akan cepat menimbulkan rasa kantuk dan tentunya juga kurang baik bagi kesehatan. Harus ada penerangan yang baik. Penerangan yang baik penting sekali untuk kesehatan mata. Penerangan yang kurang akan mengganggu penglihatan dan mata cepat lelah. Sebaiknya
menggunakan lampu neon dengan jarak yang cukup dengan meja belajar kita. Kemudian, usahakan tempat yang tenang dari keramaian anak-anak. Ketenangan akan memudahkan kita berkonsentrasi terhadap materi pelajaran. Tentunya juga akan lebih baik apabila jauh dari kegiatan anak-anak agar kita tidak terganggu dengan suara berisik anak-anak yang sedang bermain. Yang terakhir, mengatur tempat dengan rapi. Tempat yang rapi akan membuat kita nyaman dalam belajar dan kenyamanan itu akan membuat kita betah atau tidak cepat bosan. Suasana yang berantakan dan kotor akan membuat kita malas belajar. Yang keempat, bahan pelajaran. Menentukan bahan yang akan dipelajari, tidak campur baur. Menyelesaikan masalah satu persatu lebih baik dibandingkan dengan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Demikian juga dengan belajar satu bidang studi tertentu satu waktu. Baru selanjutnya belajar bidang studi yang lain akan lebih baik. Kemudian, mentaati ketetapan diri sendiri. Kita harus dapat mentaati aturan yang kita buat sendiri. Misalnya, kita akan belajar selama 20 menit, tapi berulang-ulang. Jadi, kita harus mentaati waktu tersebut, tidak diselingi dengan kegiatan yang lain. Kurang perlu misalnya ngobrol, menonton televisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menyediakan alat yang dibutuhkan dalam pelajaran tersebut. Menyediakan peralatan yang mungkin dibutuhkan dalam belajar, misalnya mistar, pulpen, pensil, penghapus, dan buku-buku referensi. Maksudnya adalah agar kegiatan belajar tidak terputus karena mencari alat yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, waktu belajar. Waktu belajar disesuaikan dengan jadwal atau kegiatan kita masing-masing. Oleh karena itu, penting sekali membuat program belajar atau jadwal belajar kita sehari-hari. Hal ini dimaksud agar kegiatan yang satu tidak berbenturan waktunya dengan kegiatan yang lain, sehingga dalam belajar pun kita akan tenang karena memang sudah kita rencanakan waktunya. Berikut kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis dalam buku berjudul Sekolah, Siapa Takut. Yang pertama, tetapkan prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar yang harus dan akan dikerjakan, lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Dan luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Kemudian, luangkan waktu untuk refreshing, dan jangan menunda-nunda. Istirahat yang baik bukan masalah lamanya istirahat, tetapi kualitas istirahat tersebut. Istirahat yang paling adalah tidur. Jadi setelah belajar, sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang berat, yang menyita pikiran agar apa yang baru saja kita pelajari dan tersimpan baik dalam ingatan kita. Cara belajar yang baik juga akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Apabila sudah memiliki cara belajar yang sesuai, sebaiknya dilanjutkan. Tiap orang ada kalanya memiliki cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Hal ini dimungkinkan karena manusia memiliki tipe yang berbeda. Kemudian, bagi yang sulit belajar, ada beberapa cara yang dapat dicoba, yaitu baca keseluruhan dalam satu bab sambil menandai hal yang penting. Menandai bagian yang penting dengan cara menggarisbawahi atau dengan spidol berwarna agar kita mudah mencarinya. Kemudian, membaca sambil menulis pokok-pokoknya dalam catatan, yaitu dengan menyediakan buku khusus ringkasan yang berisi pokok-pokok dari materi yang kita pelajari. Kemudian, mempelajari pokok-pokoknya saja, dengan mempelajari bagian-bagian yang
penting kemudian berusaha memberikan pengembangan dengan bahasa kita sendiri agar kita mudah untuk memahaminya, membuka kembali bagian yang dilupa, berusaha mengingat apa yang kita pelajari dari bagian yang penting dan apabila lupa, kita dapat membuka kembali buku yang sebelumnya sudah kita pelajari, yang sebelumnya diberikan tanda. Kemudian, menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menandai. Simbol yang dimaksud adalah simbol khusus yang mudah kita mengerti, misalnya dengan menggunakan spidol warna merah untuk hal yang sangat penting dan sulit, spidol kuning untuk penjelasannya, dan sebagainya. Kemudian mempraktikkan dan berlatih mengerjakan soal. Bidang studi tertentu memerlukan praktik untuk memperjelas teori. Misalnya matematika, IPA, olahraga, keterampilan, dan sebagainya. Pelajaran matematika, misalnya apabila kita sering latihan mengerjakan soal, maka akan lebih mudah mengerti atau memahami materi. Juga untuk pelajaran olahraga, ada gerakan-gerakan tertentu yang harus dipraktekkan dengan benar agar tidak terjadi cedera. Kemudian yang terakhir, menanyakan kepada guru. Keberanian untuk bertanya harus ditumbuhkan pada siswa. Seperti halnya pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Artinya, apabila tidak mau bertanya pada hal kita tidak tahu, maka akan mengalami kesulitan. Bertanya bukan berarti bodoh, tetapi untuk menjelaskan masalah, pastilah guru akan senang apabila siswa berani bertanya apabila ada hal yang belum jelas. Baiklah, pada materi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Ya, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.